Lanjut ya. Ada pertanyaan? Boleh kita lanjut? Iya. Kita lanjut ke sini. Gambar kerja elektronik tadi ini sampai di sini ya. Baik, saya dulu. Kita share screen dulu. Share screen. Ya. Nih ya. Share screen. Lanjut ke sini. Struktur HTML atau HTML bagian pertama ya. Jadi begini ceritanya nih. Kalau taruh di pinggir nggak mau ya. Atas lah. Oke. Nah, misalnya begini. Saya udah berarti gini ya. Bagian satu dulu nih. Ini. Jadi contohnya begini. Ini contoh teks dokumen HTML ya. Jadi misalnya ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah ini doc type ya. Doc type ini semacam ada penjelasannya di bawah ini. Ya. Jenis dokumen di kelas doc type diperlukan dalam dokumen HTML sehingga browser atau perambah ya dalam bahasa Indonesia hanya membuat halaman dengan modus yang standar. Kalau pakai ini ya doc type. Tapi kalau kita hilangi doc type nanti ada ceritanya lagi nih. Ya. Komentar halaman selalu dimulai dengan tanda. Jadi baris pertama ini kan, kemudian ada komentar ini. Komentarnya nama file modul 01 ya sesi 1 HTML. Nah, ini contoh pertama HTML. Jadi baris 3 dan 4 ini adalah baris yang merupakan catatan gitu ya. Elemen HTML membungkus bagian kepala diwakili oleh elemen head dan bagian tubuh diwakili oleh elemen body. Jadi ceritanya begini. Kalau kita menggunakan HTML, jadi kayak himpunan. Ya. Misalnya baris 5 itu tertulis HTML. Ya. Lingkarannya ini himpunannya. Ditutup pada baris ke-14 hampir sama, cuma ada garis miringnya. Artinya apa? Semua yang ada di bagian dalam lingkaran ini itu adalah HTML. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di programnya akan begini. 4 baris kelima HTML tertulis, nanti baris ke-10 ke-14-nya tertulis garis miring HTML. Teks anunya kan begini jadinya. Baris kelima HTML semua di dalam HTML. Ya, jadi himpunan. Ya. Nah, ini bagian satu HTML. Jadi harus ada dimulai dengan HTML kurung lancip dan ditutup dengan garis HTML kurung lancip. Nah, kemudian ada bagian head dan bagian body. Kalau kita gambar, berarti dia ada bundaran ini, ya. Head, halaman baris ke-6 sampai head, garis miring head, ya, baris 9. Ya. Begitu juga baris untuk bagian body, atau bodinya ini, baris ke-11 sampai baris ke-13. Jadi apapun yang Anda tulis di body itu dianggap bagian dari body. Nah, jadi kira-kira begini. Jadi harus ada padanannya. HTML dengan garis miring HTML, kemudian head dengan garis miring head. Body, garis miring body. Nah,
Ini dasar, ya. Ada lagi yang lainnya nanti. Jadi berpikirnya itu himpunan. Anda mau naruh di mana nih, ya kan? Himpunan head atau himpunan body, ya. Nah, head dan body itu selalu di dalam HTML. Jadi harus dimulai dengan HTML dan garis miring HTML. Sampai di situ. Ya. Nah, ini apa, cerita kita untuk modul yang pertama. Nah, head ini berisikan ya misalnya kata set, title, selamat datang. Nah, kemudian style CSS-nya nanti kita taruh di sini nih. Ya. Nah, bagian body ini dokumen dari HTML. Kita mau nampilin apanya itu harus di dalam body ini. Jangan taruh di head. Gitu ya, bagian head. Oke. Nah, kalau ini kita salin kemudian kita jalankan, yang keluar ini selamat datang di HTML. Tulisan di dalam body ini. Yang di dalam yang lainnya nggak muncul. Jadi print nih, print selamat datang gitu. Ya, cuma ditaruhnya di bagian body. Oke. Kira-kira demikian. HTML membungkus kepala dan head, kemudian berisinya HTML seperti judulnya dan seterusnya. Itu Anda bisa baca ya. Garis miring tanda kurung sudut misalnya ya. Untuk mengakhiri elemen title menamakan halaman web. Judul biasanya muncul pada bar yang berwarna disebut judul bar. Ini title ini jadi kita kalau mau menciri apa? Ini kan ada title selamat datang. Jadi nanti di atasnya ini tertulis ya kayak gini nih. WhatsApp, ini lembar kerja, seterusnya ini akan muncul gitu. Kalau kita tulis di sini. Ya. Oke. Tuh. Apa lagi? Elemen paragraf dilambangkan dengan tanda kurung lancip P dan tanda garis miring. Membantu menentukan struktur dokumen. Semua teks yang ditemukan di antara tanda P membentuk satu paragraf. Oke. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan latihan ini? Ya caranya gampang. Ini kita sorot dulu gitu ya. Anda kan punya juga di sana. Ctrl-C, kan? Terus buka Notepad. Mau Notepad yang apa juga boleh. Mana dia? Buka Notepad, Notepadnya ada Notepad plus ya. Kalau Notepad plus memang Notepad untuk membuat memudahkan untuk membuat program. Misalkan kita pakai sini Notepad. Cari Notepad, ada yang Notepad biasa dan Notepad plus. Kalau saya jalanin dari sini aja deh. Sebentar, saya kan ada ini ada di jalan ya. Ini misalnya saya tutup dulu semuanya nih. Yang title. Ini Notepad biasa. Notepad biasa ini nggak bisa dikecilin, jadi agak susah. Jadi kita ambil ini aja deh. Tutup dulu ya. Tutup dulu. Tutup dulu. Nah, kan baru nih. Nah, sekarang saya mau nulis tadi ya. Saya paste di sini. Insert, gitu kan? Nah, itu kan ada nomor. Ya. Jadinya nah, ya kan? Gini. Sama kan ketikannya? Nah, ini dihilangin dulu. Nomornya dihilangin. Karena itu dalam rangka menjelaskan. Nah, untuk membuat contohnya ini bisa jalan, ini. Oke, ini maju sedikit. Oke. Ini buang. Head-nya kita belajarkan.
baris 10 kita buang, lengkap 1, body, gitu ya. Ini cara untuk mendapatkan ikan itu. Oke, ini. Kemudian ini kan kita udah nulis nih di editornya tuh, Notepad, oke Notepad ya. Nah sekarang kita mau simpan file, kita save dulu, save as aja boleh. Ingat nyimpennya di mana, gitu loh. Oke, nah ini kebetulan saya ada di kelas tik aja ya, sorry, jalan tol. Nah, bagusnya kita new folder ya, new folder. Kita tulis ini HTML. Oke, semua contoh-contoh atau latihan di HTML kita taruh di sini. Kita open, gitu ya. Nah, kita kasih ininya nama kan banyak ini ya. All type. Kita pilih all type dulu. Kemudian kita kasih tadi nama filenya kan ini maunya. Ini kan nama filenya ya. Nah, kita ketik di sini. Modul modul 01 dari sesi 1 titik HTML gitu ya. Ingat nih nyimpennya di kelas kita terus di folder HTML. Tuh, save. Itu kan? Nah, dia berubah. Karena ini editor untuk pemrograman, dia berubah nih. Ini apa? Ini kan kalau kita klik di sini, nah ini ada padanannya. Kalau kita lupa ini nggak ada, maka ini nggak keluar nih misalnya, salah nih ya. Nah, kita klik di sini. Ini kan error nih, nggak benar. Jadi harus, nah itu jadi ini oh benar udah ada. Kalau headnya, oh udah ada. Nah editor ini yang akan ya cuman memeriksa ketikannya benar apa enggak gitu. Baru ketiknya dia gitu. Nah, gitu ya. Itu juga ini padanannya ada ya, title-nya ada ya. Title-nya benar gitu. Oke, nah ini kita simpan misalnya. Simpan. Simpannya di mana dia? Berarti di folder yang kita simpan tadi kan. Itu mana? Email ini kan? Tuh. Ada kan? Nah, ini browsernya karena kita menggunakan browsernya Microsoft Edge, ya langsung diberi oleh Microsoft Edge. Untuk menjalankan, ya tinggal double klik aja nih. Double klik munculnya di Microsoft Edge, tab-nya ini kan. Nah, ini selamat datang. Nah, title-nya tadi, tulisan title tadi, ada tulisan di sini. Ya, selamat datang. Berarti ini jalan benar. Ini selamat datang, hurufnya kecil, ya, besar, kecil ya. Nah, kita mau ini berubah apa enggak ya ke editor tadi. Misalnya, ya saya tulis ini semuanya huruf besar ya. Kita menunjukkan bahwa ini oleh browser diinterpretasi apa enggak gini. Nih, ya. Kita simpan lagi ya. Untuk melihat dia berubah atau tidak ya tinggal refresh saja nih. Tuh, berubah kan? Jadi apa yang kita ketik tadi ada udah benar gitu ya. Ini apa skripnya atau tulisan dokumen HTML-nya kan begitu ya. Oke. Nah, ini contoh beriman. Jadi strukturnya tuh ada head, ada HTML di dalam head,
Kemudian ada body. Ini dasar. Ada macam-macam nanti ini isiannya ini. Tulisan selamat datang. Mau kita ganti misalnya huruf besar semua. Datang. Iya. Itu ya, huruf besar semua. Berarti ini harusnya kalau saya jalankan sekali lagi berarti di-refresh saja karena filenya udah muncul kan di Microsoft Edge-nya. Refresh. Ini. Sebentar. Ini kok nggak mau. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Kalau udah disimpan baru itu yang dibaca kan. Kalau nggak disimpan ya ubah kan? Gitu. Mau kasih warna dan seterusnya, ya gampang lah itu ya. Yang jelas caranya begitu. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Bapak izin nanya. Ya. Yang tadi itu pakai notepad ya, Pak? Ya, pakai notepad yang plus. Kalau pakai Windows itu Anda langsung terinstall kalau nggak salah ya. Kalau notepad biasa bisa, ya cuma dia nggak bisa dikecilkan ininya tidak bisa diminimize. Kemudian dia tidak diberitahu bahwa padanan dari HTML-nya tuh nggak ada gitu. Kalau itu kan tadi emang kayak editor yang udah dibuat sedemikian rupa untuk pemrograman lebih gampang ya kan? Karena dia sistemnya kan ini mesti ada gitu ya. Padanannya tuh sekali kita ketik tahu dia ada gitu. Benar tuh. Ya, benar. Kalau notepad biasa nggak ngasih ini. Dan barisnya udah dikasih. Nah, jadi baris di sini sama dengan yang ini. Nah, jadi nggak usah ya ketikan ini kan sama. Ada barisnya, ya enggak. Gitu. Tapi ini udah bisa dijalankan. Kalau kemarin kita pakai interpreter basic, sekarang apa? Kita pakai interpreternya. Ya browser tadi, Microsoft Edge tadi. Gitu. Jadi Microsoft itu termasuk ya interpreter. Oke. Nah, sedangkan Notepad++ ini editornya, editor atau tempat untuk ngetiknya. Kalau basic kemarin di situ ngetiknya, di situ juga interpreternya gitu kan. Gabung. Jelas? Baik, lanjut ya. Misalnya ini sudah ya, kita modul 01 sesi 1. Oke. Kita lanjut lagi. Pelan-pelan aja, kan enak kalau pelan-pelan jelas. Nah, sekarang yang ini. Ini mengenai judul ya. Modul masih modul 1 sesi 2 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan file ketikan ini gampang ya, karena ini ada ini sorot lagi gitu ya. Gitu ya. Ctrl C. Ya. Buka Notepad tadi. Anda bisa new aja. Ini kan modul 1 ya. New. Dia buka halaman tab baru nih. Nah, tinggal Anda sip insert. Nah, gitu. Ya enggak? Buat new 1 nih. Anda buang dulu ininya nomornya. Karena nomor itu kita dapat. Oke. Dari PDF. PDF-nya kan udah kasih tuh ya. Jadi langsung download itu, simpan dulu di komputer lokal ya. Sehingga nanti kalau perlu tinggal ambil. Itu ya. Nah, ini. Ini sama kayak saya nggak ngajar basic tadi ya. Cuman ini editornya sendiri, interpreternya tersendiri ya. Beda. Interpreternya ya Microsoft Edge atau Internet Explorer atau Anda pakai Firefox boleh. Perambah atau ya istilahnya perambah sekarang.
browser itu diterjemahkan perambah. Mau di bahasa Indonesia kan gitu loh, browser. Dibuang dulu, gitu kan? Kemudian dibuang juga, gitu kan? Dibuang juga gini. Ya, judul. Gampang-gampang dulu lah, gitu ya. Baru, nah ini email. Nah sekarang kita simpan misalnya. Jangan jangan new ya. Nah, kalau kita save begini langsung dikasih nama atau enggak, coba kita coba aja. Nah, dia kalau memang dia minta nama baru lah ya, nama baru. Ini tadi kita biar kita all file ya, jadi all file type-nya, all file dulu biar di sini. Kita klik sini nggak nulis lagi kan, tinggal ngubah ini. Sesi 2 itu. Nah tipenya HTML ya, save. Dua file tuh kita ya, nah langsung oleh editor udah diatur. Oh benar, nggak ketinggalan gitu kan, add benar gitu kan, title juga benar ya. Jadi hal-hal kecil ini nanti kalau misalnya hanya Anda menyesuaikan, susah sendiri. Biasanya salah ini dia nggak jalan gitu loh. Hilangin satu aja nggak jalan. Oke ya, ini udah benar. Nah, sekarang gimana jalaninnya? Ke folder tadi. Double klik ini ya. Oh, ini enggak. Oh, masih salah nih ya. Bentar. Save. Modul 2 udah. Aduh. Wah, ini kita misalnya gini. Saya ubah sedikit misalnya. Ini ya. Kemudian kayak gini. Saya save. Ini ada kemungkinan kita tidak ngasih HTML-nya ini, titik HTML-nya. Sehingga kalau kita lihat, nah kan yang gini kan, berarti kita mesti save sekali lagi. Ini, salah nih save-nya. Ya. File, save sekali lagi, save as. Itu ya, ini 02. Ini file dulu. Type misalnya gitu ya. Nah, ini kita kasih titik HTML. Simpan. Baru kita lihatkan sekali lagi. Nah, jadi salah ya. Jadi harus ditambah tadi, tidak kita tambah. Yes, hapus saja itu. Oke, nah sekarang modul 1 sesi keduanya kita coba jalankan. Hasilnya gimana? Tinggal double klik aja kan. Double klik tuh. Judul tingkat 1, judul tingkat 2. Jadi berubah ya. Pakai. Nah, ini tadi. Nah, gitu ya. Jadi H1 ini untuk yang paling tinggi gitu. H2, H3 misalnya. Anda ganti misalnya ini ya, 3 ini kita ganti dengan 1 gitu ya. Ini tingkat 3-nya taruh aja gitu. Gitu ya, gitu ya. Jadi baris ketiga yang ini nih. Nah, ya. Coba nih. Ganti juga 1 misalnya. Ya, bisa gitu. Simpan lagi. Nah, refresh. Ya, suruh diinterpretasi lagi kan. Ini dokumen editornya. Interpretasinya karena memakai Microsoft Edge udah kita panggil tadi, kita refresh saja. Tuh, sama kan jadinya. Ya. Oke. Gampang ya. Mulai dari awal aja dulu ya. Oke. Jadi demikian. Balik misalnya lagi 3 ya. Nah, maka ininya mesti 3 juga nih. Nah, kalau Anda gini kan gitu ya. Kan nyambung dia, tapi kok begini kan? Nggak nyambung, nggak connect dia. Kenapa?
Ya ini 3, ini 1 gitu. Kalau Anda pakai Notepad++, dikasih tahu ini salah. Ini 3 harusnya gitu. Nah, baru benar kan? Gitu. Jadi lumayan dan Notepad++ itu memberikan hanya sebatas ya, ketikan. Jadi tahu kalau di HTML itu harus ada padanan gitu. Ya, dia bukan interpreter ini, editor. Interpreternya tetap Microsoft Edge yang jalaninnya itu, yang menerjemahkan. Saya pakai Firefox, Pak. Nah, itu interpreternya Firefox itu. Ya. Jelas ya beda ya. Jadi dari awal kita menjelaskan ada interpreter itu. Baik, itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, kita simpan dulu. Berarti kita udah dapat 2 ya. Nah, lanjut misalnya ini 01, 02, kita buat lagi. Editornya bagus ya, Bapak, panjang, bisa panjang gitu ya. Mana dia? Nah, ini sampai sini ya. Nah, ini modul 1 sesi 2. Sekarang hasilnya gini, bla-blanya Anda baca aja lah ya. Nah, ini mengenai tautan. Tautan itu link. Kita ngelink kemana ya? Contohnya kita coba buat ini. Sama caranya. Ya, kita ambil aja. Syarat lagi kan. Itu. Udah ngetik lah ini. Aduh. Ctrl C. Oke. Balik kemana? Notepad. Gitu ya. Notepadnya di-new-kan. Dapat baru kan. Kalau di insert di sini. Baru sampai baris 15 kan. Kita turunkan dulu. Pindah lagi ke sini. Nah, 16. Oke. Ctrl C. Ini enggak? Naikkan lagi notepadnya. Paste di sini. Shift insert. Gitu kan? Nah, seperti tadi karena ada angka, kita hapus dulu. Gitu ya. Ya kerjakan aja. Jadi Anda dapat latihan 1, latihan modul 1 sesi 3 gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat semua nih. Itu ya. 9, 10, buangin aja dulu nih. Oke. Oke. Di sini ya. Sekarang mau disimpan, berarti file Shift S boleh ya. Pasti akan ke sini dia kan. Normal tag ini hati-hati tipenya ini mesti ganti dulu ya. Bagusnya ya all type aja dulu. Nah, jangan lupa titik HTML-nya mesti dipasang ya. HTML. Kalau enggak dia tetap dianggap teks nanti. Save itu ya. 02 udah ada ya. No dulu. Nah, harusnya apa nih? Sesi 3 ya. Berarti sesi 3. Oke, kasih tahu. Nah, kan berubah dia ya. Nah, ini kalau kita jelaskan, jadi halaman menghubungkan ke halaman web yang lain gitu loh. Misalnya ini membuat hyperlink text-nya. Kita bisa langsung ke Facebook. Caranya ini ada A nih ya. Nah, ada P. Nah, ini selalu kalau misalnya kita lupa nulis gini ya. Nah, misalnya ini. Kita klik P ini ya. Nggak ada gitu. Ya. Jadi harus karena dia selalu pada padanannya, maka dia diingatkan oleh editor. Ya. Kalau udah ada nama kita langsung save aja. Nah, ini karena kita terhubung dengan internet, nanti kalau kita ini langsung masuk nih, kita coba.
Coba artinya ke sini kan. Nah, ini dokumen HTML-nya di sini. Coba saya double klik. Nah, kan gini kan tulisannya. Sekarang kalau saya mau ini jalan apa enggak? Saya tinggal klik ini kan. Kalau kita terhubung dengan internet, dia akan link ke facebook.com gitu ya. Ini ketahan oleh Zoom sebentar. Masuk tuh. Nah, ini langsung masuk ke notebook saya, Facebook saya gitu kan. Oke. Ya, tutup. Facebooknya tutup. Nah, kembali ke sini kan. Karena yang tadi hilang kan, tab-nya hilang di sini. Oleh Microsoft Edge nih. Jadi ini interpreter nih. Ya, menjalankan WhatsApp, menjalankan e-learning, ya, Microsoft Edge, perambah browser gitu ya. Baik, lanjut. Coba kita tadi kemana tadi ini ya. Nah, berarti saya mesti double klik lagi kan manggilnya. Sorry, harus di ikonnya. Nah, karena dia adalah link atau anchor gitu ya. Kalau kita udah klik dia berubah warna gitu. Berubah warna. Oke, nah itu. Jadi mana kita lihat login. Nah, nih. Seperti tadi ya, ini contohnya. Oke, menghubungkan ke alamat email sama ya, mail to. Ya. Jadi kalau ini mail to kita bisa langsung ya. Oke, ini tampilannya kayak tadi ini. Nah, ini yang buat saya waktu membuat buku ini ataupun catatan ini menggunakan Internet Explorer ya, yang sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, jadi berbeda tampilannya. Oke, modul 1 sampai modulnya memasukkan gambar ke ini coba kita masukin gambar ya. Berarti kita yang tadi lewatin ya, kita ambil yang ini misalnya. Sama kalian juga coba ambil, coba buat HTML-nya dengan Notepad ya, jadi langsung kerja gitu. Coba. Nanti ujian ataupun tugas latihan dari yang kayak gini, silakan diubah gitu. Nah, kalau Anda nggak punya soft copy-nya kan susah. Dari PDF kan susah, mesti dibuat lagi. Jadi tolong dibuat sambil berjalan nih ya. Ini, oke, kita kembali ke Notepad tadi. Terus new dulu ya. New. Nah, masuk sini kan. Lalu kita insert gitu. Terus kita ini bisa kita kecilkan. Ini enggak. Kecilkan di sini. Kita masukkan ke sini. Yang nomor 11-nya sekarang. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita ambil lagi yang ini. Nah, baris 11-nya kita insert di sini. Gitu kan? Nah, terus apa ceritanya? Buang nomornya. Karena udah masuk ke editor ya, udah ada nomornya juga udah kelihatan tuh nomor 4, cuman dia nggak pakai 0 gitu ya. Silakan dibuat ya. Dibuat dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya diperlukan ya tinggal ngambil gitu. Iya. Nah, misalnya gini ya. Ini sengaja saya masukkan sedikit ke depan. Gunanya apa? Gunanya bahwa meta dengan title itu ada di head, kelihatan kan? Gitu. Begitu juga body nih, P-nya saya masukin sedikit gitu kan.
Kemudian ini juga saya sejajarkan, gitu kan? Untuk menyatakan bahwa ya, iya, bahwa paragraf di dalam body, terus ketikan ini statementnya, itu ya, untuk masukin gambar ada di dalam paragraf, gitu, ya. Nah ini kita simpan misalnya, save, ya. Langsung nggak dapat kan, karena apa, ini normal tag, Anda harus apa, all dulu, ya, all type dulu, all type dulu. Kita ambil ini, ganti ini angka berapa? Angka 5 ya, angka 5. Terus jangan lupa HTML-nya kita kasih. Kalau enggak dia Microsoft Edge enggak tahu bahwa ini punya saya itu, yang untuk saya interpretasi. Save, itu kan? Nah, kita lihat nih di sini kalau kita mau nampilin gambar, ada kata kunci image nih. Terus ini SRC ini source-nya. Jadi nama filenya apa gitu. Sama dengan source-nya apa, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa gitu. Katakanlah kita mau nampilin logo Politeknik gitu ya, logo Politeknik. Kita ganti nih ya. Ini logo Politeknik. Pertama-tama apa? Ya, kita di folder ini, di folder HTML harus ada apa? Iya. Harus ada file gambarnya ya. Tidak ada. Nah, nih. Misalnya saya copy dulu nih ya. Nah, copy. Mana tadi 2JT HTML ya? Sini. Paste. Ini kan JPG ya. LG logo PNG gitu ya. Nah, di notepad-nya Anda ganti di sini. Ya kan? Image-nya itu nama filenya apa? Nah, LG PNG gitu kan? Titik apa? JPG gitu kan? Nah, oke. Nah, satu lagi alternate sama dengan C++ how to program. Artinya apa? Seandainya Microsoft Edge itu tidak bisa menerjemah atau tidak bisa mendapatkan gambar ini, gambarnya salah tempat misalnya gitu ya, tulisannya akan keluar ini gitu. Ya. Nah, coba kita ganti logo PNG. Jadi kalau interpreter ataupun Microsoft Edge itu nggak dapat gambarnya nggak akan tampil. Yang tampil adalah tulisan logo PNG. Gitu. Ya. Nah, oke, ini satu. Yang ini kita coba, kita kan nggak punya nih file ini. Tulisannya akan muncul ini. Ya. Oke, coba kita save gitu ya. Save. Kemudian kita jalankan. Jalankan ya ke sini kan. Nah, di folder, double klik di sini. Tuh, ada. Nah, yang satunya enggak ada gambarnya, maka apa? Yang tulisannya yang tertulis gitu. Oke. Jadi kalau dia nggak punya apa, filenya kan nggak kita sediakan nih, yang di sini. Nah, yang ini nama filenya kan ini. Saya nggak nyediain di sini. Ya kan nggak ada nih dalam satu folder loh. Ya, jadi selalu satu folder kalau bisa sih tidak sama satu, cuman mesti disebut foldernya itu kemana gitu. Ya ada garis miring terbalik ya, taruh nama folder. Gitu. Ini kebetulan saya kopikan biar nggak susah gitu nyarinya. Langsung aja satu folder dengan teks atau dokumen HTML-nya, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah ini nggak ada berarti tertulis apa tadi?
Tampilannya kan ada di sini. Ada di tab Microsoft judul, tautan, gambar. Nah, ini nggak ada. Nah, ini kan nggak enak ngelihatnya nih. Logonya kok nggak enak nih. Berarti ukurannya nggak bener nih. Ya, tinggi, lebarnya kurang, atau tingginya ketinggian. Nah, terserah Anda mau diubah di mana. Gitu. Ya. Tingginya ketinggi nih, lebar. Misalnya katakanlah ini 100, ganti di sini. Nah, 100 misalnya gitu ya. Lihat, shift dulu, jangan lupa enggak di shift. Oke. Nah, karena udah ada di sini, maka kita tinggal refresh saja. Ya, Kak? Tuh, Gus. Wah, kurang bagus, Pak. Boleh. Ya, jadi enak-enak aja gitu tuh. Ini misalnya samain 92 ya. Berarti logo kita itu bujur sangkar gitu kan? Baik. Simpan. Terus kita jalankan lagi. Nah, benar logo kita tuh bujur sangkar. Oke. Nah, ini enggak ada. Wah, jelek ini, Pak. Iya, boleh. Gimana caranya? Ya, Anda ke sini aja lagi ya enggak? Oke. Biar kita nggak mau nih baris 15 dengan 16 ini nggak mau. Gimana caranya? Jadikan catatan. Nah, nggak diterjemah sama dia. Gitu, ya. Enggak. Satu, terus yang ini juga baris 15 kan? Cuman ujungnya mesti ada ya kan ini ya. Di sini juga ada ini kan? Gitu. Kasih catatan aja dulu. Dibuat sebagai tipenya catatan gitu ya. Mana dia nih? Oke, sebentar saja saya dulu sedikit. Nah, baris 16 juga sama ceritanya. Ya, saya kasih catatan begini aja dulu. Ini kalau di HTML, kalau di JavaScript gampang 2 garis gitu ya. Jadi emang sebaiknya dalam memprogram itu kalau kita nggak mau hapus, kita kasih catatan, dibuat sebagai catatan. Nah, 2 baris 15-16 ini karena kita kasih tanda lebih kecil, tanda sudah catatan dalam dokumen HTML, maka ini nggak diproses sama dengan hal yang di atas ini. Simpan misalnya gitu ya. Oke, kita coba refresh. Hilang tuh. Kenapa? Ya nggak diproses. Oleh ya perhamba Microsoft Edge. Gitu. Interpreter lah kalau kita di basic tuh. Nyambung ya. Pelan-pelan. Nanti kamu mahir. Lebih mahir dari saya. Ya kan tinggal bulanannya. Jadi bukan mustahil anak sipil itu bisa juga memprogram. Cuma mengubah program gitu. Terutama untuk hitungan-hitungan kita. Gitu ya. Jadi materi mata kuliah komputer terapan tuh ya saya desain sedemikian rupa gitu RPS-nya itu. Ada pertanyaan? Iya gampang sih ya. Nggak ada, Pak. Nah, silakan, Bardo. Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Baik. Lanjut ya kalau gitu ya. Kita lanjut. Ini biar sampai sini. Ini tabnya masih ada, judul tadi ya kan. Tautan ada. Ini enak kan apa? Interpreternya bisa buka tab satu-satu. Kalau basic mesti satu-satu kan. Kalau ini kan sekali buka masih ada tuh. Gitu kan. Lanjut ke sini kan. Nah, ini materi kita. Baik ya. Ini jelas ya. Nah, gambar ini juga bisa sebagai icon. Misalnya kita mau link kemana atau buat apa. Itu gambar bisa sebagai link. Ini jangkar nih, jangkar tautan. Coba kita lihat dulu. Nah, ini. Ini ada gambar ini, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 ya.
ikonnya kayak gini, ya. Baik, coba kita lihat. Nah, tombolnya ini tombol. Oh, ini mesti saya cari dulu nih ya, tombolnya ini ya. Oke. Tapi kita salin dulu. Salinnya gimana? Ya, caranya sama. Ini sorot lagi gitu ya enggak? Nah, gitu ya. Ctrl C ya. Bawa ke Notepad++. New di sini ya. New gitu ya. Terus shift insert atau paste gitu ya. 11. 11-nya lanjut ke sini. Ya, ini kan sama. Saya juga menyalin dari sini ya. Ctrl C. P24 ya. Coba taruh lagi. 10. 11 ini ya. Nah, gitu ya. Ini tanda petiknya kurang. Enter ke bawah. 25. Oke. Lanjut 25. Ya enggak? Nah, 25 nih. Ambil. Gitu ya. Waduh. Nah, sekarang udah dimudahkan oleh Microsoft ya. Oke. Taruh lagi sini. Gitu ya. Paste. Nah. Jadi nanti kalau Anda jawab soal ujian atau apa, Anda tinggal mana mau yang diambil ya tinggal disesuaikan aja. Baik, ini kelihatannya ini ya. Anchor-nya kan oke, gini dulu deh. Nah, ini hilangin dulu, jangan lupa lagi. Hilangin dulu nomornya, hilangin dulu ya. Jadi kalau nanti dapat kopian gitu, nah, terutama dari catatan, ingat-ingat nomornya jangan lupa dibuang gitu. Karena kalau nggak dibuang nggak jalan ini. Ya. Oke, kita gituin aja dulu satu-satu ya. Nggak apa-apa, harus sabar gitu ya. Sambil Anda mencerna apa yang dijelaskan. Ngajar itu memang mesti ada yang dicatat gitu, ada yang dikerjakan sehingga temponya itu nggak terlalu cepat. Kalau dijelasnya ini susah, nggak nyangkut. Gitu. Otaknya ya ada yang cepat nangkep, ada juga yang agak-agak lambat gitu kan. Namanya juga manusia. Itu kan? Ya. Buat sama-sama kita buat. Kalau ada visit juga sama nih. Rutin gitu ya. Nah, ya. Nah ini bisa jalan nih. Ya. Jalan nih kalau kita. Cuma masalahnya di sini apa? Nah, source JPG-nya nih nggak ada nih. Nah, source JPG-nya ada. Ini kalau nggak salah ini folder garis miring nama file. Berarti kita dari folder HTML tadi mesti ada folder lagi yang namanya tombol gitu kan? Nah, kalau nggak salah saya ada di sini. Coba kita ambil dulu. Ngambilnya di mana ya? Di atas ini kali ya. 2JT. Mana dia? Modul praktikum. Oh, cuma satu, nggak ada tombolnya. Nah, di mana nih ngambilnya? Ya, yang paling enak misalnya sini kali ya. Ganjil tuh. Gedung mah nggak ada. 218. Lagi sini. Nah, praktikum HTML 5. Oh, ini ada tombolnya. Oh, tombolnya ini kan gambar nih semua. Nah, ini saya ambil Ctrl C misalnya gitu ya. Ctrl C.
Karena ini ke 2018, saya taruh di kelas ini sekarang, ya. 2JT ya, ini. Nah, taruh di sini misalnya, langsung saya paste. Ada satu folder namanya tombol kan, isinya ini gambarnya kan, 1, 2, 3. Ini ada satu home email. Artinya apa? Kalau saya jalankan modul 5 ini, belum disimpan ya tadi ya. Oke. Iya. Ini kan modul berapa nih tadi? Modul 06 ya. Modul 06 ini ya. Kita simpan dulu nih. Nah, ini masih new kan? Nih tulisannya. Sekarang saya simpan. Simpan. Oke. Nah, karena dia mau HTML seperti tadi, jangan lupa all type dulu. All type dulu, baru ini kita ambil. Ini kita ganti dengan 6 titik HTML, jangan lupa. Simpan. Gitu. Nah, baru berubah dia kan. Mulai interpreter atau apa editor. Ya, ini editor. Ada lagi ya. Baik, coba kita jalankan. Ini kan, jalankan. Nah, muncul dia. Ya karena namanya ada gitu. Ya. Kita klik satu ini. Selamat datang HTML5. Ya. Terus mau balik ke sini kan. Nah, modul 2. Tingkat 1. Terus modul 3. Ini ya. Terus yang modul 4 nggak ada. Kenapa? Kita nggak buat. Di sini kan nggak ada kita. Nah, dan 3 langsung 5, baru 6. Ya nggak? Jadi dia nggak ketemu. Kita lihat kan ini ya. Nah, modul 14 nggak ada. Modul 15 ada. Oke. Kalau bisa biar ketemu gimana Pak? Ya ini ganti aja yang ada. Ya. Kita ada punya apa di sini? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Berarti apa? Iya, coba kita ganti. Misalnya saya dia panggil dia lagi gitu ya. Panggil dirinya sendiri. Model 4 saya ganti gini. Nah, nama filenya benar ya 04 ya. Pakai 04 apa enggak? Oh, pakai ya. Oke. Berarti kita gantikan yang 4 ini jadi 06 ya. Jadi kalau kita klik itu dia pakai dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini 05 nih. 05. Ini juga kita panggil JPEG-nya ya 04 nggak apa-apa. Filenya yang nggak ada. Image-nya nggak apa-apa ya. Ini image-nya yang 6. JPEG-nya modulnya yang 6, JPEG-nya yang 5 gitu ya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat di si tombol kan ada nama file nih ya. Mana dia? View til misalnya. Gitu kan? Ini nama file anunya kan gini. Ya kan? JPEG jenisnya atau home ya, kita panggil home ya misalnya ya tadi ya. Kita ganti nih sini. Kalau modul yang ke-6-nya kita panggil home ya. Yang terakhir ya. Ke-5 itu kita panggil home misalnya. Saya nulisnya kan gini. Ya kan? Karena ada nama file yang namanya ini kan. Nah,
Nih, kita panggil file ini. Gitu ya. Tapi di mana? Ya, Anda mesti ingat ini nggak, kalau begini nggak dapat dia. Harus apa? Iya, kan dia ada di folder tombol kan? Kan nulisnya mesti begini. Benar nggak? Coba kita lihat. Benar kan? Di tombol kan? Ini tombol baru ada file yang namanya home gitu kan? Oke. Berarti di gini. Ya. Gambarnya gambar 5. Oke, ini tetap gambar 4 ya. Gambar 4. Ini modulnya modul 1 2 3 5 ya. Modul 5 terus yang terakhir ya. Ini gambarnya biar 05 tapi tampilan home ini ya. 2016 dibuatnya. Baik, oke. Nah, ini kita simpan dulu. Simpan ya. Oke. Terus kita kan ke sini nih. Nah, berarti modul 06 kan? Yang kita panggil kan? Modul 06. Tuh, tuh dapat tombol-tombol gitu kan? Nah, coba. Saya klik ini misalnya. Datangnya ini kan? Oke. Kalau kita tutup, ini nggak dapat tadi. Nah, saya ulang lagi. Ini kan, modul 1. Ya, dia panggil modul 1 tuh. Modul 2, dia panggil modul 2. Ya enggak? Modul 3. Ya, dia panggil modul 3. Nah, yang modul 4 ini, dia manggil apa? Modul 5 kan? Nah, ini kan modul 5 nih. Ini panggil sama dia. Ya enggak? Nah, ini mau kita ganti gambar nih. Nah, gambarnya yang mesti kita edit gitu. Jadi yang mana? Ya, ini kan 4 ini kita buka dengan Notepad, dengan apa? Microsoft Paint ya. Nah, coba buka dengan Paint. Nah, jadi caranya begitu. Open with the mana pinnya? Foto, print. Nah, nggak ada mana. Ini kali. Nah, dapat ini kan? Iya. Coba kalau ini yang mesti diganti gitu. Gambarnya yang mesti ganti. Oke. Ganti ini gimana? Susah ini. Kenapa? Kan dia warnanya beda. Jadi gambarnya yang mesti diganti ya. Bisa diedit di sini. Misalnya select. Ya kan? Ini kita kasih 5, nomor 5 ya. Nah, atau gini deh. Nah, jadi gitu kan? Terus mau apa? Nah, kalau ini agak terbatas. Anda pakai editor yang lain misalnya. Oke, kita klik ini kan. Kemudian kita taruh di sini. Nah, klik misalnya. Gede banget nih 14 hurufnya gitu kan. Lambat lagi. Pinnya ketahan ini, zoom. Panjang. 01 garis miring garis bawah apa 05 ya. Oke. Anda skip dulu.
Jadi susah nih dengan apa ini nih. Oke. Nah ini saya misalnya saya save, klik juga misalnya. Gitu ya. Taruhnya di mana tadi? Counter term di HTML ininya. Tombol ya. Kan ini part A ya. Gitu ya. Oke. Udah. Ini new misalnya. Balik gitu kan. Nah, part A ini harus kita panggil kan? Manggilnya di mana? Ya tadi. Misalnya ini modul 05 ini mesti ada A-nya. Gitu. Ipeknya gitu kan. Simpan. Baru kita ke sini lagi. Ya, refresh. Nah, muncul ya yang salah tadi. Gitu ya. Jadi Anda bisa buka buat, kemudian sesuaikan. Nah, ini tautan berupa gambar. Gitu ya. Ini kita taruh. Itu kan. Terus yang kalau ini kita panggil. Oh, ngasih ini. Jadi program home tadi ini kan. Nanti ini belum nyampe nih. Oke. Ya, jadi jelas. Anda mau taruh di mana tergantung ya. Jadi kalau dalam satu folder antara program ataupun dokumen HTML pemanggil maupun yang akan dipanggil itu kalau mau di tempat lain foldernya mesti tunjukin dulu gitu ya. Harusnya ini. Sampai di situ. Itu ya. Jadi semua antara yang kita tulis dengan yang kita tempatkan ataupun resource-nya itu mesti jelas. Gitu. Kalau di dalam folder tombol, ya manggilnya juga harus dahului dulu. Ya, pet istilahnya. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Ini sudah sampai modul itu ya. Mana dia? Sesi 6. Yud, ya. Nah, kalau yang ini hanya untuk garis dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat garis panjang ini, ya, Anda gunakannya di sini, ya. Ini garis horizontal. Ini semua informasinya strong copy, kemudian ini HR mana HR-nya? Menyisipkan garis. Coba kita lihat. Kirim surat ke detail, ya. Ini tampilan yang ini itu statementnya ataupun perintah di HTML-nya ini kan. Nih, kirim surat detail. Tulisannya ini. Oke. Nah, perintah ini HR. Nggak ada padanannya nih. Satu nih. Ini ada istilahnya apa ya Pak? Jadi HTML itu tagging kan. Nah, tagging yang tidak lengkap. Ya, kalau ini P kan ini tagging, tag. Ya. Kemudian ditutup dengan tag. Ini satu pasang. Nah, sedangkan yang ini tidak ada. Tidak perlu kita kasih. Karena dia cuma perintah aja HR. HR itu menghasilkan, ya, mana tadi? Sorry. Nah, ini. Hasilkan ini. Garis ini. Oke. Terus karakter-karakter khusus dan seterusnya itu ada semua. Silakan ini aja atau mau dibuat. Oke, kita buat satu kali lagi. Ya. Ya. Jadi Anda punya semua nih. Sampai
19. 21 ya, 21. Copy. Taruh lagi sini. Agak besar boleh. New. Nah, gitu kan. Insert. Enter 21. Sekarang 22. Ambil lagi di add-nya ini. 22 ini. Anda perhatikan, ini semua catatan ya, catatan. Jadi ada programnya. Anda baca programnya bisa tahu. Maka saya suka dengan buku ini, ya contoh terus ada penjelasannya. 22 sampai 27. Baik. Kita ke sini lagi. Ya. Shift insert, masuk. Ya Kak. Sekarang 28. 28. Kita ke atas lagi ini. 28 ya. Ini. Iya. Ini kan. Ctrl C. 28. Masukkan ke sini. Shift insert. Ya. Kecilin. Ya. Biar di bawahnya tutup aja. Tutup aja. Tutup aja. Tutup aja. Nah, tinggal ini aja kan. Kita agak besar sedikit. Kemudian ini juga agak besar sedikit. Nah, editor dari Notepad-nya. Seperti biasa, hilangin dulu. Ya enggak? Hilangin angkanya. Ya, silakan. Ini saya sengaja saya begini biar Anda ada kesempatan untuk nyalin gitu. Ya, silakan. Nah, kalau nggak sempat disalin untuk catatan, Anda print screen, simpan. Jadi penjelasan semua yang ada yang kita jelaskan itu Anda bisa tangkap. Itu ya. Nggak sempat nyalin, udah print screen aja. Berubah print screen lagi, gitu, simpan. Ya, belajar daring itu begitu. Kalau di papan tulis atau mana, Pak sebentar Pak, tunggu gitu kan. Ini kan nggak tahu, ya udah print screen aja. Gitu ya. Ini sengaja saya pelan-pelan aja nih. Waktu kita banyak kok. Biar Anda dapat semua. Karena gini, kadang-kadang menyepelekannya, wah itu gampang lah itu. Enggak, suatu saat Anda akan bingung gitu. Gimana sih yang kemarin tuh? Wah, ntar juga gampang bisa. Iya. Oke, ini ya. Nah, udah rapi kan? Tapi masih ini di Notepad++ masih new. Berarti kita harus simpan. Simpan, kita kasih nama apa tadi? All type dulu ya. All type. Tadi 6 jadi 7 ya kalau nggak salah ya ini ya. Kita cek dulu Ini oh, 07 ya. Sesi 7. Sesi 7. Berarti saya ini klik di situ biar nggak ngetik. Ya, orang komputer begitu. Jangan lupa cek HTML. Di sini kan mundur 1 sesi. Baru mundur 1, modulnya banyak sekali. Gitu. Oke, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Nah, Anda perhatikan, Notepad++ lumayan baik ya. Jadi dia ngasih tahu nih, ya. Kasih tahu Anda ya. Ini ya maksudnya apa gitu kan. Terus kalau misalnya catatan tuh Anda lihat ya. Semua catatan Anda mulai dengan kurung lancip ya. Terus tutup kurung lancip lagi. Ya. Nah, di editor Notepad++ dikasih warna beda dia tuh. Hijau, jadi artinya nggak usah diperhatikan juga nggak apa-apa. Ini ya,
Sub ini ada perintah untuk superscript gitu kan. Nah, kalau subscript jadi di bawah ya. Oke. Baik, ini kita jalankan coba. Sekarang kita jalankan. Jalankannya gimana? Ya, tinggal dipanggil di sini tadi kan, HTML. Ya. Ini sesi 7 modul 1. Panggil double klik aja. Hadir perambahnya tuh ya. Ya. Ini karena lihat 10 pangkat 2 gitu ya. Terus ada bisa salah ketik ini bisa digaris gitu ya. Oke, nah ini bisa 1/4 tulisannya. Ini bisa copyright gitu ya. Nah, semua informasi situsnya adalah copyright detail 2012. Oke, nah X1, nah, angka satunya. Kita lihat ininya. Angka 1 di bawah ini dapatnya di mana gitu kan? Wah, nggak kelihatan lagi. Tarik ke bawah sedikit, baru naikin. Lambat. Nggak mau aja. Kenapa nggak mau ke atas? Lambat. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini X adalah X gitu ya. Ini adalah X ya. Terus biar angka 1 ke bawah ini pakai superscript. Subscript nih. Ini tagging, garis jangan lupa garis subnya juga. Terus paragrafnya tadi mulainya di sini ya. Nah, Anda kata del di sini, Anda dapat mengunduh 3 ini di garis nih. Dengan karakter tagging del-nya. Nah, kalau del ini kita lihat ada padanannya. Mau digaris sampai mana gitu loh. Harus ditutup. Berarti semua kalimat yang ada di sini di antara del dengan garis del ini digaris gitu. Ya enggak? Anda perhati, adalah X1 kan enggak digaris. Sampai situs ini kan yang digaris. Bawahnya ini butir pertama pada seri ini enggak digaris. Gitu. Ya. Jadi HTML ini bisa ngetik lebih canggih dari Word ya. Gitu. Cuman ya satu-satu. Kalau Word memang udah dibuat sedemikian rupa memudahkan. Oke, sampai di situ. Masih ada waktu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya Anda kalau kira-kira perlu ya. Nah ini kalau lihat tulisan detail associate ini, kok bisa tebal gitu. Ya, associate reference mail to. Ya, ini. Detail.com. Nih, atas ya. Ini. Nih. Jadi dia tebal itu karena ini ada statement strong. Nah, ditutup strong. Jadi ini tebal. Ya. Strong, tebal. Kemudian nih. Semua. Mana semua? Ini kan semua adalah, nah copyright ini muncul. Anda mau buat C dalam kurung ini ya, C dalam kurung, kita majuin sedikit, maju nggak dia? Karena kan ini nempel nih ya. Refresh, nggak ada pengaruhnya. Ya spasi itu nggak ada pengaruhnya. Oke.
ini strong, maka dia tebal, cetak tebal. Oke, ini flux node ini kan. Ini Anda lihat LT lebih kecil, little than, tapi didahuluin ini tanda apa, dan atau ampersand dalam istilah komputernya. Ini juga ampersand flux 14. Ini jadi 1/4. Oke. Kalau saya ganti 16 mau nggak dia? Flux 16 misalnya gitu ya. Itu. Simpan dulu. Oke. Coba ganti nih. Flux 16 ada 1/6 jadinya. Ya, jadi ada mau 1/berapa bisa nih. Gitu ya. 1/6. Tuh, ganti dia. 1/20. Oke. Mana tadi? 20. Flux 20 misalnya. Mau nggak dia ya? Jadi ya karena kita punya interpreter Microsoft Edge, ya dicoba aja. Oh, nggak mau. Nggak mau. Bukan nggak mau. Microsoft Edge-nya nggak menyediakan terjemahan dari per 1/20 gitu loh. Ngerti ya? Oh, pakai ini Pak, pakai Chrome Pak, bisa. Oh ya, silakan. Jadi tergantung juga perambahnya, interpreternya. Ya, kita nulis dokumen HTML, ya sebagai interpreter ataupun penterjemahnya itu ya browser. Gitu. Browsernya apa aja? Oke. Gitu ya, 20 nggak mau nih. Kalau 9, gitu. Gitu ya, refresh. Mau? Oh enggak juga. Iya. Berarti 9 enggak nih. Enggak ngerti, bukan enggak tahu. Apalagi 10 kali ya. Kalau 10. 1/10. Nggak mau. Ya, jadi kalau dia nggak bisa terjemahan, tulisannya yang dimunculin sama dia. Tuh. Berarti error. Dia nggak bilang error. Cuman nggak apa hasilnya tuh ya kayak orang misalnya Anda ngomong bahasa Inggris, dia nggak ngerti ya hasilnya keluarnya lain gitu. Sama. Oke. Jelas ya? Jadi browser itu juga interpreter. Nah, Notepad++ adalah editornya. Kalau kemarin ya interpreter key basic yang 32 dengan 64 itu lengkap, jadi satu bundle gitu ya. Ada editornya, ada interpreternya. Kalau dengan HTML, JavaScript, dan CSS, Anda harus menggunakan editor, baik itu Notepad atau Notepad++, ya. Mungkin dengan Word juga bisa, cuma asal waktu nyimpennya harus titik HTML-nya mesti ada. Gitu. Tipe jenis dari dokumen itu HTML dokumen. Itu saja. Ada lagi. Lanjut nomor 7. Ya masih bisa. Jangan menyia-nyiakan waktu. Baik. Modulnya ini kan. Kita lanjut lagi. Ini ke bawah dulu. Oke. Udah ya tadi ya, 7 ya. Lanjut lagi misalnya 8. 8 tadi apa? Ini 8. Oh, ini tautan ya. Oke. Ini penting nih 8 nih. Daftar. Daftar yang tak terurut dan berisikan tautan ya. Nah, ini. Nah, jadi kita coba membuat ada daftar ya. Ini kan daftar nih YouTube, Wikipedia, Amazon. Ini yang dikatakan tak terurut. Nah, dia tadi. Ya. Daftar tak terurut.
Oke, ada yang terurut. Baik, kita coba. Caranya gimana? Ya ambil aja dulu ini kan. 08 ya. Baik. 08 Ctrl C. Lanjut ke sini. Ya. New lagi. File new. Ini kan sini ya. Geser sedikit. Nah, di situ. Kasih insert. Nah, dapat ya. Ini kurang tanda ininya. Oke, baris 5 sekarang. Baris 5 ini kita turunkan. Set, gitu kan? Baris 5-nya ada di sini. Nah, sorot sampai HTML, gitu kan? Ctrl C. Oke. Terus masuk ke Notepad++-nya. Insert, gitu ya. Nah, ini kan udah lengkap. Tinggal diubah. No, gitu lagi ya. Silakan. Ya. Sambil Anda juga ngambil, gitu ya. Ya semua, kalau cuma melihat saja, dan nggak ada hasilnya. Jadi apa yang saya kerjakan ini, ya ikutin aja. Ini juga ada caranya. 16 ya, unlist ya. Itu maksudnya tidak terurut, dan dari UL itu. Nah ini kita simpan dengan sesi 8 ya. Berarti ini saya klik simpan. Kemudian ini harus all file dulu. Ya, jangan lupa. Kita klik sini, baru kita ganti angkanya dengan 8. Jangan lupa titik HTML. Karena kita mau simpan dalam format Microsoft Edge ya. Format yang bisa dipanggil oleh Microsoft Edge. Baik, nah ini daftar yang tak terurut berisikan tautan. Nah, tak terurutan tuh ini. Jadi kalau sampai di sini kan body kan sama nih ya. Terus H1 berarti judulnya kan. Ya, jadi saya kan. Oke, kemudian ini juga sama. Ya, ini catatan. Nah, ini UL. UL itu unlist. Unlist itu tidak terurut. Nah, unlist tapi yang bawahnya list. Ya. LI. Tutup UL-nya ini. Nah, biar gampang sama kan. Nah, LI terus di LI-nya ini ada kayak tadi. Nah, jangan lupa tapi ini ada LI, ini juga ada LI yang digaris. Ini ada A, ini ada A gitu ya. Oke. Ini kita simpan dengan tadi udah ya. Baik. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini HTML1 ini enggak biru. Kenapa? Iya, karena kurang. Ya, kurang. Itu ya. Kurung lancip penutup. Nih. Sampai di situ ya. Nah, sudah kita simpan. Manggilnya gimana? Di sini kan? Double klik. Nah, gitu ya. Ini adalah situs favorit saya. Klik daftar nama untuk menuju ke halaman tersebut. Nah, karena Anda pakai UL, ini ada apa? Dikasih bundar nih. Bullet. Ya. List begitu ya. Oke. Pak ini nggak enak Pak, ini kok kiri semua nih Pak. Mau taruh tengah gimana Pak?
Iya, jadi gini. Kan body nih, body. Kalau kita mau misalnya tengah-tengah, kita katakan ini bodinya center ya. Cobain aja. Center. Gitu ya. Save. Center. Oke. Nulisnya nggak ke bawah. Kenapa nggak ke bawah? Iya. Jadi gimana? Iya. Jadi ini body center, kemudian Anda tinggal coba aja misalnya saya ini listnya Musiano juga gitu. LI-nya ke bawah gitu ya. Jangan tinggal di sini gitu. Buka apa? YouTube, tulisan YouTube-nya aja yang apa? Ke kanan gitu ya. Jadi gimana? Oke. Kita coba misalnya, saya pasang senternya itu 2 kali di sini. Kalau emang nggak bisa, berarti L ini tuh ya dia dapat kiri ya. Ini center dengan center sama nggak? Oke, nggak mau dia, berarti ini nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita center-center begitu aja. Oke, jadi ini nggak bisa. List, UL, unlist. Nah, seandainya unlist-nya ini saya hilangkan ya, hilangkan. Caranya gampang. Ini gitu kan, pentung terus ini. Gitu kan. Terus saya buat catatan nih ya, UL-nya ini kita buat catatan. Jangan kita apa? Kita hapus. Karena kalau kita mau kita hapus nanti mau kembali gimana? Buat catatan. Jadi kita buang, nggak pakai UL. Bisa nggak gitu? Simpan, save. Ya artinya langsung list saja. Ya. Mau di tengah-tengah atau enggak? Gitu. Ya. Jadinya teman-teman ya. Anda lihat ini, kok dihilangkan gitu ya. UL-nya dihilangkan. Dia akan begini ya. Tetap ngikut dia ini. Listnya ini. Cuman ya gini, acak-acakan, nggak enak lihatnya ya gitu. Unlist dengan list gitu. Oke, oke. Nah, misalnya yang ini saya hilangin, yang ini. Nah, terus karena dia sepasang, yang ini juga mesti hilang ya. Nah, misalnya gitu. Save. Oke. Nah, berarti baletnya nggak ada gitu kan? Nggak ada. Jadi list itu menyatakan bahwa dia dibalet gitu. Dikasih bunderan. Baik. Kalau saya UL yang ini, kita balikin. Kita balikin ya. Yang list yang pertama nggak usah pakai. Aduh, kebanyakan. Oke, gitu. UL yang kita pakai yang satu aja kita lihat anunya. Apa perbedaannya? Yang tiga tetap di sini, ya nggak kepake gitu ya. Tengah unlist. Jadi list yang ini tetap ada karena kita pakai ini pakai LI ya. Kalau ini kita buang semua. LI-nya kita buang. List.
Ya. Lupa yang ininya enggak kita buang misalnya. Jalan enggak programnya? Nah, ke atas dia ya. Ke atas dia. Coba lagi. Ke atas. Mana? Yang ini kita buang. Nah. Save. Satu dulu. Oke. Masalah. Satu enggak masalah nih ya. Ini kita buang begini. Nah. Ini kita buang lagi. Nah. Unlist ini gitu ya. Save. Oke. Stop ya. Ini ke atas dia. YouTube, Wikipedia, Amazon, link. Ini tulisan ini adanya yang ini. Itu Wikipedia, Amazon, itu ya. Nah, kalau yang tengahnya ini alamat dari webnya, HTTP-nya ya, URL-nya. Gimana? Oke, kalau saya ganti aja deh kalau gitu. Ini LI. List ya. Kemudian yang ini saya ganti juga LI. Oh, tadi kan satu-satu tuh. Ya. Kalau begini gimana ceritanya? Dong kasih satu. Dibaletin tapi tetap gitu ya. Berarti apa? Iya, kalau mau satu-satu ke bawah, acaranya ya LI-nya terus URL di atas tetap ada ya. Gitu. Baik. Sampai sesi 8 yang modul 1 nih. Modulnya banyak banget gitu ya. Sesinya banyak. Oke. Lanjut lagi. Modul nih. Ya. 8 sudah ya. Nah, 9 bersarang. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau kita mau buat tulisan kayak gini. Ya. Nah, fitur terbaik dari internet. Anda dapat bertemu orang baru dari berbagai negara dunia. Anda dapat mengakses media baru selagi ia berubah diakses. Anda perhatikan ini ada bulat yang padat, hitam. Yang ini ada bulat yang kosong. Terus ini ada angka 1, angka 2 gitu loh. Ya nggak? Berarti aplikasi baru ada 1 untuk bisnis, 1 untuk bersenang-senang. 2, yang ketiga nih nggak dihitung 1, 2, 3 nih ya. Sama balik ini. Berita 24 jam, mesin pencari, belanja, program. Misalnya Java, bahasa baru nih Python misalnya. Tautan silaturahmi dengan teman lama, ini teknologi yang akan datang. Tulisan yang kayak gini di HTML dibuatnya menggunakan ini. Ada LI, ada UL ya tadi ya. LI, UL, ada OL. OL, kemudian ada LI lagi ya. Nah, LI berita 1, 2, 3, OL ya. Gimana? Hai, kita coba aja. Ya enggak? 9. Nah, 1 kali lagi habis waktunya ya. Oke, Ctrl C. Berarti saya kasih new. Oke. Sub, gitu kan. Baris 5. Ini turunkan. Lanjut baris 5 ini. Tarik sampai baris 24. Gitu. Ya. Shift insert
Masuk. Baris 25. Silakan Anda ambil juga ya. Biar Anda punya catatannya. 43. Ctrl C. Ya. Sip. 43, 44. Turunkan dulu. 44 ada di sini. Nah, baru sampai. Lumayan, udah panjang kan ceritanya. Baru HTML nih. Ya, kita HTML dulu. CSS baru JavaScript-nya. Jadi dokumennya rapi dulu, mau ditampilkan bagaimana gitu ya. Terus mau dikasih warna atau latar belakang apa, itu di CSS nanti. Jadi Anda bisa membuat web yang dinamis. Ya. Sip insert. Nah, 57 ya. Seperti biasa. Ya. Oke. Anda push. Baik, sampai di situ aja. Nah, minggu depan saya lanjut. Saya coba ini Anda udah punya belum gitu. Ya, panggil satu-satu aja. Siapa yang udah punya. Gitu, tampilkan share screen kayak kemarin. Jadi tolong dibuat ini ya dalam HTML. File save as save ya. Yes. Terus nama filenya jangan lupa ini all dulu. All type. Kemudian kita ambil 9 ya. 9.html. Save. Oke. Sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya 3 menit lagi sih ya. Ini jam ininya. Boleh kalau ada pertanyaan 3 menit lagi. Ya, Pak. Ya, silakan. Uti. Buat yang minggu depan itu yang ditampilin itu yang modul 9 aja ya, Pak, berarti. Ya. Jadi ini kan kita nggak saya kerjain nih kan. Nah, Anda lanjut aja, kerjain dikit gitu ya, simpan dengan baik. Minggu depan saya tanyain nih, saya panggil waktu absen, tampilin dulu modul 9-nya gitu. Oke, Pak. Ya enggak? Gitu ya? Iya, Pak. Lagi? Ya, Pak. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Ya, ini turun semua. Ini saya stop share-nya sehingga kita muncul semua di sini ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak cukup dulu ya. Ini pertemuan keempat, dapat 9, modul baru 1. Oh, nanti kita lengkap-lengkap aja kalau kira-kira nggak perlu terlalu yang agak-agak susah, kita coba jelasin gitu ya. Modulnya banyak, sesinya banyak. Dan itu kalau saya berikan di daftar tautan videonya, itu lengkap itu. Cuman saya ngajarnya nggak ada mahasiswa, saya ngoceh aja sendiri gitu. Kalau ini kan udah interaktif bagus. Jadi ada. Baik, itu aja hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Baik ya, saya stop dulu recordnya.